Ada banyak sekali yang mungkin nggak logis dalam ajaran-ajaran agama ya. Termasuk kalau kita membahas tentang pertanyaan malaikat, Mas. Nah, nanti ketika kita sudah meninggal katanya kita didatangi malaikat dan akan memberikan pertanyaan. Dimana kalau kita nggak bisa menjawab, kita akan dipukul katanya, Mas. Berarti jahat sekali ya. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan malaikat, nanti kita dipukul, disiksa begitu, Mas. Iya. Waduh, berat ya. Masih hidup di dunia kita ini sudah tersiksa ya. Habis itu sudah mati masih disiksa lagi. Gitu ya, neraka juga nanti disiksa lagi. Waduh, double malah. Berarti Tuhan itu suka nyiksa berarti ya. Ya Mas, kalau kita lihat dari sifat daripada Tuhan ini kan Tuhan maha tahu ya. Kenapa kok masih ditanyakan lagi perbuatan kita, kemudian siapa Tuhan kita, nabi, agama dan lain-lain. Kenapa masih ditanyakan lagi, Mas? Ya, itu kan kepercayaan secara syariat ya, Mas ya. Secara syariat beragama. Tentunya sah-sah saja untuk dipercaya, untuk diyakini bagi para pelaku agama yang percaya. Sedangkan untuk yang tidak percaya itu juga haknya masing-masing. Nah, kalau kita mencoba untuk mempelajari segala sesuatu hal ini kan jangan hanya sebatas bungkusnya begitu, Mas Yahya. Tapi belajarlah mempelajari segala sesuatu hal itu sampai ke isinya. Gitu. Artinya kalau kita bicara syariat, kita juga bicara hakikatnya. Supaya betul-betul kita bisa menjalankan hidup ini itu bisa seimbang gitu, Mas Yahya. Ambil contoh, di dalam diri kita ini kan ada dua kehidupan. Ada kehidupan jiwa dan ada kehidupan raga. Di mana dua-duanya ini mempunyai sifat yang berbeda, mempunyai kebutuhan yang berbeda juga, Mas Yahya. Ini tidak bisa dipungkiri. Jiwa kita ini juga perlu dihidupkan, perlu kita rawat, perlu kita jaga. Tetapi tidak sama dengan kita menjaga dan merawat atau menghidupkan kehidupan daripada raga kita. Kalau kehidupan raga, jelas raga ini butuh makanan, butuh minuman, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fisik. Tetapi kehidupan jiwa tidak membutuhkan makanan dalam bentuk fisik, Mas Yahya. Tidak membutuhkan minuman dalam bentuk fisik, tidak harus dimandikan seperti kita mandi pakai air, ya, supaya jiwa kita jadi segar begitu, Mas Yahya. Artinya di dalam merawat, menjaga, termasuk menghidupkan kehidupan jiwa kita, mengaktifkan kehidupan jiwa kita itu tidak sama dengan kita menghidupkan atau mengaktifkan, menjaga atau merawat kehidupan daripada raga kita. Nah, kalau kita paham tentang dua hal ini, maka kita juga akan mampu mempelajari lebih dalam tentang adanya syariat dan adanya hakikat di dalam kita menjalani hidup. Dalam hal apapun itu, Mas Yahya. Nah, kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat, Mas. Apakah memang ditanyakan betul atau ini hanya sebuah pesan moral, Mas, di baliknya? Makanya, tadi saya katakan bahwa kalau secara syariat beragama, bagi pemeluk agama mungkin diwajibkan, diharuskan untuk mempercayai, kan begitu. Tapi kalaupun ada yang tidak percaya, itu kan hak masing-masing. Saya justru tidak ingin kita ini terjebak di dalam kepercayaan kita masing-masing, yang mana ada yang percaya karena terdogma, ada yang percaya karena pemahamannya sendiri, ya. Artinya kan semua orang ini punya kebebasan berpikir, Thomas. Nah, saya tidak mau kita ini terjebak di sana sehingga kita jadi merasa paling benar sendiri gitu, Mas Yahya. Nah, kalau untuk saya secara pribadi kebetulan saya untuk hal-hal sesuai dengan apa yang diajarkan ini tentang doktrin-doktrin yang ada di agama, bahwa nanti kita itu akan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat. Saya secara hakikat saya tidak mempercayai itu, Mas Yahya. Karena apa? Karena saya tidak pernah berorientasi tentang malaikat ataupun Tuhan itu sebagai sebuah wujud atau sosok yang nanti bisa bertemu, bertatap muka, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang malaikat ini adalah sebuah wujud, sebuah sosok
ya, yang mana ada namanya itu tadi, ya kan, 2 malaikat datang menemui kita ketika kita sudah mati, artinya kan kita bisa bertatap muka. Terlepas di sini ini bertatap muka secara gaib ataupun juga secara nyata, Mas Yahya. Karena ada yang mengatakan bahwa ketika mati itu nanti jasad kita pun dihidupkan kembali, Mas. Artinya kita masih memiliki rasa. Jadi jasad kita dihidupkan kembali karena roh ini seolah-olah dimasukkan lagi begitu. Kalau tidak salah ya, yang sesuai dengan yang saya ketahui saja ya. Sehingga jasad ini hidup lagi. Kemudian diberikan pertanyaan dan saling menjawab. Artinya adalah sebuah wujud, sebuah makhluk. Betul enggak? Betul. Sebuah sosok. Kalau malaikatnya sebuah wujud, sebuah makhluk, sebuah sosok, berarti logika kita jadi berpikir bahwa Tuhannya berarti adalah sebuah wujud, sebuah sosok. Betul tidak? Betul. Nah, inilah yang bertentangan dengan keyakinan saya gitu. Di mana saya meyakini yang disebut malaikat, disebut Tuhan ini bukanlah sebuah tokoh atau wujud atau sosok makhluk begitu Mas Yahya, secara gaib yang bisa ditemui begitu Mas Yahya. Kalau memang itu iya, ya harusnya semasa hidup ini di dalam kita berusaha dengan menyembah, dengan ibadah, dengan apapun, kekhusyuan iman kita kepada Tuhan kita, tidak ada itu yang pernah bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang pernah bertemu dengan malaikat. Nah ini kan, ya tentu kembali lagi lah, intinya kepada kepercayaan masing-masing. Tetapi saya tidak meyakini bahwa kita nanti dikubur, habis itu dibangunkan kembali, kita diberikan pertanyaan-pertanyaan, berarti ada interaksi komunikasi terlepas dengan bahasa apapun, dengan cara apapun. Ini saya tidak meyakini hal itu Mas Yahya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lucu, kira-kira bisa nafas atau tidak di dalam kubur nanti? Ya kan begini, untuk sebagian orang yang meyakini akan hal itu kan seolah-olah kita tidak boleh melogikakan itu semua. Padahal mereka menerangkan itu secara logika. Betul enggak? Betul. Menerangkan itu dan meyakinkan seolah-olah itu pasti terjadi, itu kan seolah-olah mereka sudah mengetahui. Padahal kita ini kan belum pernah menjalani itu, belum pernah mengalami itu. Makanya dari sinilah penting untuk kita ini tidak terjebak dengan dogma, untuk kita tidak terjebak dengan keyakinan kita sendiri, supaya kita bisa, apa ya Mas Yahya ya, bisa tetap saling menjaga kerukunan begitu. Kita saling menghargai, kita saling menghormati satu dengan yang lain atas dasar pemikiran apapun. Sehingga kita tidak saling merasa paling benar dan paling pinter untuk menerangkan sesuatu hal yang kita sendiri belum pernah menjalaninya. Jadi justru dari sini, ayo kita ini rukun gitu Mas Yahya. Bukan terjebak di sana, tapi ayo berlomba-lomba melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di saat kita hidup ini Mas Yahya. Iya, memang kita masih dikekang ya dengan ayat-ayat yang ada di kitab suci. Kita nggak boleh bertanya lagi, seolah-olah di kitab suci itu memang sudah jadi ketentuan, nggak bisa diganggu gugat dan nggak bisa mungkin itu sudah kebenaran yang nyata ya, padahal tidak demikian sebenarnya ya Mas ya. Nah, seolah-olah yang ada di dalam Alkitab ini, yang ada di kitab agama ini sudah menjadi paten, nggak bisa dipertanyakan lagi Mas. Dan kita dibatasi ya, bahwa ya itu yang benar, yaitu yang apa yang di dalam Al-Quran ya harus kita percayai. Secara syariat tentu itu kewajiban untuk para pemeluk agama meyakini apa yang diajarkan oleh agamanya. Tetapi akan menjadi timpang ketika apa yang diajarkan di dalam agama itu hanya kita yakini sebatas apa yang ada di situ, tapi kita nggak ngerti isinya, nggak ngerti maknanya, nggak ngerti maksud dan tujuannya Mas Yahya. Sehingga jatuhnya kita jadi merasa orang yang paling beragama, paling paham agama, paling ngerti agama, tetapi kita justru nggak ngerti tentang kehidupan ini. Yang mana hidup ini bukan hanya melulu tentang agama. Hidup ini ada kita berdampingan dengan sesama manusia, kita berdampingan dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan binatang, artinya berdampingan dengan alam semesta. Sehingga kalau kita bicara tentang kehidupan, harusnya ajaran-ajaran yang ada di agama ini kan bisa mewujudkan supaya kehidupan ini berjalan dengan baik begitu Mas Yahya. Baik bukan hanya untuk kita, tapi baik untuk semua begitu. Baik untuk seluruh unsur kehidupan yang ada di
alam semesta ini. Kan harusnya begitu, Mas. Betul, Mas. Ya, setiap saya menghadiri acara pemakaman ya, kan pasti ada Pak Mutin sebagai orang yang menyampaikan perwakilan daripada keluarga yang sudah tiada ya. Ini memberikan apa, bisa dibilang briefing ya, Mas ya. Nanti kamu ketika didatangi malaikat, ketika ditanya begini, kamu harus jawabnya gini. Nah, seolah-olah roh atau yang meninggal ini masih bisa mendengarkan perkataan orang-orang yang masih hidup. Mas, ini kalau menurut Mas Wahyu, hal ini apa sih, Mas? Mungkin ada pesan moral di baliknya, Mas? Kalau saya justru lebih memaknainya sebagai pesan untuk kita-kita yang masih hidup, Mas saya. Untuk saya ya. Karena kalau kita bicara bahwa seolah-olah itu ditujukan untuk si mayat yang sudah meninggal, jangankan mendengar, Mas Yahya, ya, ke kuburan aja diantar. Artinya ya sudah, bangkai itu sudah nggak ada apa-apanya, Mas Yahya. Jasad itu ya sudah bangkai yang sudah nggak punya kuasa, nggak punya kehendak, nggak punya apapun. Dia hanya tinggal menunggu melebur menjadi satu dengan alam semesta lagi, sesuai dengan unsurnya, Mas Yahya. Jadi kalau dikatakan di briefing, dikasih tahu nanti kalau didatangi malaikat, ditanya ini harus menjawab ini, ditanya itu harus menjawab itu, ya nggak nyambung sama sekali, Mas. Justru saya memaknai apa yang disampaikan oleh tokoh Pak Mutin tersebut sebagai pesan untuk kita semua yang masih hidup. Supaya apa? Supaya kita ini loh, ayo selalu mengingat kepada Tuhan kita. Mengingat kepada Sang Pencipta. Ayo kita senantiasa menjalankan kehidupan kita ini dengan baik, dengan benar. Tentunya baik dan benar untuk semua, Mas Yahya. Ayo saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Jadi saya justru memaknainya seperti itu. Jadi lebih ke ini mengingatkan kita bahwasanya nantinya kita juga akan di sana gitu, Mas Yahya. Karena hidup di dunia ini nggak abadi. Kenapa bisa tidak abadi? Karena jasad ini terbatas, Mas Yahya. Kemampuannya, usianya semuanya terbatas. Ada masa berlakunya. Kalau kita bicara antara gelas dengan air, gelas ini mau diciptakan, dicetak sebagus apapun, ya dengan kualitas yang setinggi apapun, gelas ini ada masa berlakunya, Mas Yahya. Selain tergantung daripada pemakaian, tapi juga gelas ini tergantung kualitasnya. Jadi ada masa berlakunya. Tetap akan mengalami korosi, tetap akan bisa pecah, tetap akan bisa habis ditelan zaman, Mas Yahya. Nah, sama halnya dengan tubuh fisik kita. Mau sehebat apapun kita merawatnya, kita menjaganya, wah kualitasnya pokoknya dibikin yang sehebat mungkin. Ya jasad ini tetap terbatas. Lambat laun ditelan zaman ya akan menua dan akan merapuh. Ujung-ujungnya juga akan habis masa berlakunya, Mas Yahya. Nah, ini yang disebut nggak abadi. Tetapi kalau kehidupan yang ada di dalam diri kita, ya akan kekal abadi, Mas Yahya. Sama halnya kayak air itu tadi. Air itu akan kekal abadi di jagat raya ini, di alam semesta ini. Sama halnya dengan kehidupan yang sesungguhnya juga akan kekal abadi. Tapi kehidupan fisik ini tidak ada yang kekal, Mas Yahya. Kemudian, kalau kita kembali soal pemakaman itu tadi, ya di sana ayo kita ingat. Karena hidup kita ini hanya sementara. Maksudnya hidup fisik ini sementara. Nggak ada yang abadi. Ingat bahwa kita ini ada yang menciptakan. Ingat bahwa kita ini hidup nggak sendiri. Artinya apa? Ayo mumpung masih hidup. Bukan berlomba-lomba menghafalkan jawaban kalau nanti ada pertanyaan dari malaikat. Tapi justru berlomba-lomba bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan baik, dengan benar dalam segala hal, Mas Yahya. Itu yang terpenting saya rasa. Jadi pesan yang disampaikan oleh tokoh tersebut, oleh Pak Mutin kepada yang sudah meninggal itu sebetulnya itu adalah pesan untuk kita semua yang masih hidup, Mas. Ya, poinnya mungkin apa ya, mungkin sebenarnya semasa kita hidup di dunia ini adalah berbuat baik saja ya, Mas ya. Terlepas nanti memang didatangi
malaikat atau tidak ya, kalau memang ada itu ya, kalau kita di dunia sudah berperilaku baik ya kita akan bisa melewati semua itu ya Mas, nggak kira kita disiksa ya kalau memang ada siksa kubur ya. Kan begini Mas, banyak orang bisa ngomong bahwa Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha mengasihi, maha segala-galanya. Kita coba berpikir yang mungkin pikiran orang bodoh sajalah. Terus masa iya Tuhan masih mempertanyakan itu semua? Terus di mana mahanya Tuhan ini tadi? Kalau kita masih harus disiksa lah, di mana maha pengasihnya Tuhan ini tadi? Nah dari sini loh kita ayo mempelajari sesuatu hal itu. Jangan hanya bersumber dari katanya, dan katanya. Terlepas kita bicara tentang apa yang ada di ajaran-ajaran agama ini tadi boleh. Tetapi alangkah baiknya kalau kita tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar mempercayai, tapi kita ngerti maknanya. Sehingga penerapan di dalam kehidupan kita ini betul-betul bisa kita jalankan dengan kesadaran begitu Mas Yahya. Nah inilah menurut saya ada banyak yang semuanya dijalankan hanya sebatas ritual, hanya sebatas syariat. Tetapi nggak masuk di dalam spiritual atau nggak masuk di dalam hakikat yang sesungguhnya. Sehingga penerapan di dalam kehidupannya ya jadinya nol Mas Yahya. Kalau kita bicara tentang nanti di dalam kubur kita akan diberikan pertanyaan-pertanyaan, bahkan kalau tidak bisa menjawab nanti kita disiksa. Kita tidak perlu terjebak di sana untuk memperebutkan hal tersebut, karena sekali lagi kita sama-sama belum pernah menjalani, belum pernah mengalami itu semua. Ada yang meyakini, mengimani, monggo silahkan, kita hargai dan kita hormati itu. Tetapi ketika ada yang tidak meyakini dan ada yang tidak mempercayai tentang hal itu, ya kita hargai dan kita hormati juga. Semua kan mempunyai dasar masing-masing yang kita ini sama-sama tidak bisa membuktikan itu Mas Yahya, karena belum terjadi. Yang benar bagaimana? Yang benar jangan berebut tentang ini nanti pasti begini dan ini nanti pasti begitu, bukan. Tapi yang benar adalah ayo berebut mumpung masih hidup ini. Bagaimana hidup kita ini bisa benar, bisa baik, bisa bermanfaat untuk semua. Itu yang terpenting. Selebihnya sudahlah, serahkan. Itu bukan urusan kita. Kalau dulu kita diberi hidup aja nggak pernah berencana, bahkan kita nggak bisa menceritakan, tahu-tahu kita hidup. Untuk apa kita harus berebut tentang nanti kalau sudah mati, seolah-olah kita semua ini sudah tahu, nanti kalau mati pasti begini, nanti akan mengalami begini, nanti akan mengalami begitu. Ini kan konyol. Ya lebih baik dulu hidup, tahu-tahu hidup, nanti mati ya biar tahu-tahu mati saja Mas Yahya. Selagi hidup ini saja, kita jalankan dengan benar, kita jalankan dengan baik, dengan seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini Mas Yahya.